Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tipografi dalam desain grafis. Tipografi memiliki peran sangat penting dalam menyampaikan pesan visual melalui teks. Desainer tidak hanya memiliki huruf secara asal, tetapi juga huruf mempertimbangkan makna, emosi, dan komunikasi yang ingin disampaikan. Maka dari itu, marilah kita mempelajari lebih dalam apa itu tipografi dan bagaimana penerapannya dengan baik pada desain grafis. Seni dan teknik dalam mengatur huruf meliputi pemilihan jenis font, ukuran, gaya, jarak antar huruf, hingga penempatan teks dalam sebuah tata letak desain. Tipografi bukan hanya tentang tulisan yang bisa dibaca, tetapi bagaimana teks itu dapat menjadi visual communication yang efektif. Ada dua tujuan utama tipografi. Yang pertama, meningkatkan keterbacaan agar informasi mudah dipahami. Yang kedua, memberikan karakter visual agar desain lebih berkesan dan sesuai konteks. Dengan kata lain, tipografi adalah kombinasi antara fungsi dan estetika. Mulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, huruf-huruf logam cetak saat itu disebut typeface. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar. Yang pertama, era mesin cetak, font serif klasik. Yang kedua, era komputer, font digital seperti Helvetica berkembang pusat. Yang ketiga, era modern, desain huruf semakin fleksibel dan kreatif. Kini, tipografi tidak hanya digunakan di buku koran, tapi juga di media digital seperti website, aplikasi, dan media sosial. Anatomi huruf saat ini menunjukkan slide contoh huruf, istilah penjelasan baseline garis dasar tempat huruf terdiri, egg tinggi huruf kecil seperti egg, cap tinggi huruf kapital, extender bagian huruf yang naik di atas egg B, D, H. Descender bagian huruf yang turun ke bawah, baseline G, Y, P. Font terruang dalam huruf seperti O, P, dan E. Serif kait kecil di ujung huruf serif. Stem, arm, ball, struktur batang huruf. Dengan mengetahui anatomi huruf, kita tidak memahami perbedaan karakter antar font dan penggunaan dalam desain. Jenis-jenis huruf. Tunjukkan contoh visual font pada desain. Yang pertama, serif, yaitu ada kesan, klasik, elegan, profesional. Yang kedua, contoh penggunaannya buku, brand premium. Yang kedua ada sans serif, kesan modern, bersih, dan minimalis. Contohnya teknologi aplikasi digital. Yang ketiga ada script, kesannya personal, artistik, feminin, cocok undangan, judul artistik. Yang keempat ada display atau dekoratif, bentuk unik untuk menarik perhatian, cocok poster event dan headline. Poster event dan headline. Monospace, lebar huruf sama, cocok kode pemrograman desain teks klasik. Pemilihan jenis huruf harus sesuai tema dan tujuan komunikasi visual. Yang keenam ada prinsip tipografi. Ini bagian inti yang sering dinilai dalam desain. Prinsip penjelasan contoh dalam desain, readability, mudah dibaca, dan dalam teks panjang, artikel, majalah. Legibility, huruf mudah dikenali satu persatu, logo, signal. Hierarchy, mana yang harus terlihat dulu, judul, subjudul, dan isi. Kontras ukuran, warna, tebal tipis, gaya, mengarahkan perhatian. Alignment, keselarasan teks left, right, center, justified. Spacing, jarak huruf, dan baris yang nyaman. Kerning, tracking, dan leading. Konsistensi, tidak terlalu banyak font dan gaya. Maksimal 2-3 font per desain. Ingat, desain tipografi
Ingat, desain tipografi buruk membuat pembaca kesulitan memahami informasi meskipun desain terlihat ramai. Psikologi tipografi. Font memiliki suara, kepribadian visual. Contohnya, serif, kepercayaan, formalitas, sans serif, modern, startup, teknologi, script, personal, romantis, display, fun, berani, atraktif. Maka, dalam branding, pemilihan font tidak boleh sembarangan karena mempengaruhi citra brand di mata masyarakat. Dalam era digital, tipografi harus memperhatikan tampilan layar. Gunakan sans serif agar mudah terbaca. Perhatikan ukuran teks pada layar kecil, mobile, dan friendly. Pilih kontras tinggi terhadap background. Hindari teks terlalu panjang dalam satu baris. Tujuannya agar visual tetap nyaman dilihat di HP dan di komputer. Kesalahan umum tipografi yang harus dihindari. Yang pertama, terlalu banyak jenis font. Yang kedua, ukuran huruf tidak konsisten. Yang ketiga, kontras terlalu rendah. Yang keempat, jarak antar huruf terlalu rapat dan longgar. Yang terakhir, font lucu dipakai untuk teks formal. Aturan penting, less is more dalam tipografi. Contoh penerapan tipografi dalam desain. Tunjukkan contoh hasil desain. Yang pertama, logo merek terkenal. Yang kedua, poster film dengan judul besar, hierarki yang jelas. Yang ketiga, desain Instagram post, kontras yang kuat. Website atau aplikasi, keterbacaan utama. Tipografi yang tepat, pesan menjadi lebih kuat dan mudah diterima audiens. Perbedaan tipografi dan font. Banyak orang menganggap tipografi dan font adalah hal yang sama, padahal memiliki perbedaan. Typeface, desain keseluruhan karakter huruf, contoh Helvetica sebagai gaya desain, font variasi spesifik, typeface, contoh Helvetica Bold 12 pt. Typeface adalah huruf besar, jadi typeface adalah keluarga huruf, sedangkan font adalah anggota spesifik di dalamnya. Sistem pengukuran tipografi dalam desain, ukuran huruf tidak diukur dengan centimeter, tetapi yang pertama, point, tinggi font. Yang kedua, pixel untuk layar digital. Yang ketiga, M untuk relatif terhadap huruf M dalam font yang sama. Pemahaman ini penting agar tipografi tetap konsisten di berbagai media. Detail, penataan rata, teks, menentukan kenyamanan membaca, jenis wajah, line again, natural, mudah dibaca, artikel untuk website, right line, elegan dan tegang, cocok untuk quotes poster, shutter, fokus pada judul dan heading, cocok untuk undangan, justified, formal, koran, cocok untuk laporan dan buku. Pemilihan alignment mempengaruhi flow mata pembaca. Sistem grid dalam tipografi, grid membantu pengatur teks agar rapi dan terstruktur. Jenis grid yang umum, yang pertama column grid, yang kedua modular grid, yang ketiga bezel-line grid. Yang pertama banyak dipakai majalah dan web. Dan modular grid, desain yang memiliki banyak elemen visual. Bezel-line grid memastikan semua teks konsisten di satu garis tanpa grid. Desain akan terlihat kacau dan tidak profesional. Branding. Tipografi dapat menjadi identitas visual sebuah brand. Contoh, Coca-Cola, script, emosional, dan klasik. Nike, sans serif, kuat dan modern. Vogua, serif, mewah dan elegan. Peran tipografi dalam branding membantu karakter brand menyampaikan nilai dan target pasar, membuat brand lebih mudah dikenali. Brand recognition. Penggunaan tipografi di media sosial. Visual di media sosial menuntut perhatian cepat.
tipsnya, yang pertama gunakan font tebal. Yang kedua, hindari teks terlalu banyak dalam satu slide. Yang ketiga, pastikan kontras tinggi. Yang keempat, tambahkan call to action yang jelas. Desain mudah dibaca dalam 1-3 detik scroll pengguna. Pairing font menggabungkan font yang tepat membuat desain harmonis. Yang pertama, sans serif, kombinasi paling aman dan profesional. Jangan memakaikan font yang terlalu mirip, gunakan maksimal 3 font, satu untuk heading, satu untuk body text, satu untuk aksen, opsional. Contoh, Spiring, Popular, Flavor, Display, plus Monsterette. Yang kedua, Bebas Nov plus Lato. Yang ketiga, Poppins plus Mary Water. Kontras gaya memastikan hierarki lebih kuat. Tipografi bukan hanya soal memiliki font yang cantik, tetapi mengatur struktur teks agar komunikasi menjadi efektif. Dari sejarah anatomi prinsip hingga penerapan dalam branding dan digital marketing, semuanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Dengan menerapkan semua prinsip ini, desain yang kita buat akan lebih kuat, mudah dipahami, dan berdampak visual tinggi. Baiklah, cukup sekian untuk materi penjelasan kita hari ini. Sampai jumpa.